Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dike Ari Nurmantika dengan akhiran NIM 104. Jadi, dalam video ini saya akan mempresentasikan state of the art saya tentang adversity question. Jadi, sebelum kita masuk, apa sih adversity question itu? Jadi, eh, dalam menjalani kehidupan kita sebagai manusia, kita seringkali dihadapkan oleh berbagai rintangan, ya, dan rintangan ataupun tantangan ataupun hambatan. Nah, jadi namun adversity question ini hadir yang dimana sebagai seberapa jauh kita dapat menghindari hal-hal tersebut dalam perjalanan hidup kita. Sebagian besar dari diri kita adalah tentang bagaimana kita merespon atau menanggapi hal-hal yang menjadi hambatan, hal-hal yang menjadi tekanan, hal-hal yang menjadi tantangan di dalam hidup kita. Oke, jadi baru kita masuk ke apa itu adversity question. Jadi menurut Paul Gestalt pada tahun 1997, adversity question atau EQ ini adalah tentang bagaimana seseorang dapat menghadapi dan mengatasi kesulitan dengan kemampuan dan kecerdasan psikologis yang mereka miliki. Maksudnya gimana? Misal ada sebuah hambatan atau tantangan dan mereka bisa atau mampu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu disebut dengan adversity question, itu bahasa kasarnya. Jadi, adversity question ini adalah kecerdasan dalam mengatasi kesulitan dengan menentukan berbagai strategi atau berbagai cara untuk menyelesaikan masalah. Oke, lanjut kita ke kategori dari adversity question. Jadi, di adversity question ini ada tiga kategori yang dimana di sini ada climber. Nah, climber ini adalah saat kita menghadapi masalah, cenderung kita terus berusaha menyelesaikan dan tidak mudah menyerah. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini, saat seorang siswa menghadapi sebuah atau lima soal latihan, ataupun lima soal UTS, ataupun lima soal apa yang diberikan oleh gurunya, dan dia bisa dengan mudah untuk menyelesaikannya tanpa menyerah meskipun dia rasa soal itu sulit, tapi dia tetap tetap berusaha untuk menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Itu disebut dengan climber, ya. Yang kedua ada kategori campers. Apa sih campers itu? Jadi, di sini campers ini adalah adanya keinginan untuk menyelesaikan masalah, tapi hanya sampai batas tertentu. Maksudnya gimana? Maksudnya siswa hanya bisa menyelesaikan masalah saja, namun mereka hanya bisa setengahnya, atau hanya dari misalnya ada 5 soal yang diberikan, dia cuma bisa mengerjakan 3 soal saja begitu. Jadi misalnya seorang siswa diberikan soal oleh gurunya dan dia juga hanya bisa mengerjakan 3 soal saja gitu. Itu dimasuk ke dalam kategori campers. Selanjutnya ada kategori quitters, yang dimana di sini kategori quitters ini adalah kurangnya motivasi atau keadaan untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya gimana? Maksudnya seorang siswa yang diberikan tugas, sekali lagi yang diberikan tugas oleh gurunya, yang dimana mereka tidak bisa mengerjakannya. Mereka menyerah karena dia melihat soalnya, oh, soalnya sangat sulit, saya tidak bisa menyelesaikannya. Jadi, mereka karena adanya kurang kemauan atau dia rasa soalnya sangat sulit, jadi mereka menyerah untuk menyelesaikan soal tersebut. Begitu. Itu termasuk ke dalam kategori quitters. Selanjutnya, ada indikator dari adversity question.
Jadi apa sih indikator dari adversity question ini? Di sini ada 4 indikator dari adversity question di sini, yaitu ada kontrol atau kendali, ada ownership atau kepemilikan, ada reach atau jangkauan, dan ada endurance atau daya tahan. Jadi di sini yang pertama ada kontrol atau kendali. Di sini mereka dapat mengatur emosi saat mereka menghadapi masalah atau tantangan yang menurut mereka berat begitu. Jadi dalam menyelesaikan masalah atau dalam menyelesaikan soal mereka atau dalam menyelesaikan apa ya? Dalam menyelesaikan misalnya ada masalah mereka yang mereka hadapi nih. Terus dia mereka bisa mengontrol dirinya untuk jangan pakai emosi begitu. Dia tidak jadi akhirnya dari masalah yang berat tersebut dia tidak memakai emosi dan dia bisa mengontrol dirinya. Itu termasuk ke dalam indikator dari kontrol atau kendali atau bisa mengendalikan dirinya. Yang kedua ada ownership, yang dimana ownership ini adalah kepemilikan. Nah, di mana bertanggung jawab atas kesalahan dan proses belajar. Jadi ownership ini adalah suatu kepemilikan atau suatu pengklaiman diri atau suatu kepunyaan begitu. Misal nih ada masalah nih yang mereka perbuat, terus mereka bertanggung jawab. Dia tidak lari dalam masalah tersebut. Mereka bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat. Itu termasuk ke dalam indikator ownership atau kepemilikan. Yang ketiga ada reach atau jangkauan. Nah, untuk reach atau jangkauan ini adalah tidak memperluas kegagalan ke bidang lainnya. Maksudnya kayak mana? Maksudnya gini, misalnya eh, ada siswa yang nggak bisa mengerjakan soal geometri terkait bangun ruang. Nah, dari kegagalan tersebut dia tidak mengulangi kegagalan tersebut ke dalam bidang yang lain begitu. Dari bidang geometri itu dia belajar bahwa oh, saya tidak bisa di bidang geometri, mungkin saya bisa di bidang aljabar. Jadi mereka bisa mengontrol diri. Maksud saya mereka tidak memperluas kegagalannya ke bidang yang lainnya begitu. Yang keempat ada endurance atau daya tahan. Di sini endurance ini sama seperti climber tadi, yaitu mereka tetap berusaha, mereka tetap bertahan untuk menyelesaikan atau menemukan jalan keluar. Misalnya mereka terjebak, terjebak dalam suatu masalah atau terjebak dalam nyasar begitu. Tapi mereka tetap berusaha untuk menemukan jalan keluar atau mereka tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, selanjutnya ada GAP Adversity Question. Nah, jadi untuk GAP dari Adversity Question ini adalah yang pertama, terdapat keterbatasan dalam instrumen pengukuran EKI yang akurat berupa indeks bagi calon guru, khususnya selama praktik dalam mengajar di sekolah. Jadi di sini sebagai seorang guru, khususnya selama mengajar di sekolah, kita perlu instrumen. Instrumen itu kayak RPP ataukah silabus. Kan sekarang kurikulum merdeka ya, jadi kita membutuhkan modul ajar untuk mengukur berapa sih kemampuan siswa-siswa mereka begitu. Yang kedua adalah belum banyak dipahami bagaimana hubungan antara tingkat EQ seseorang dengan jenis-jenis hambatan epistemologisnya yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimana yang spesifik untuk menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat kompleks. Jadi di sini Eki ini eh, belum banyak dipahami oleh seseorang terkait dengan tingkat-tingkat dari Eki ini serta hambatan atau terkait dengan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada penelitian mengenai Eki ini pada calon juru sudah banyak dilakukan di Indonesia, namun masih jarang dieksplorasi di wilayah lain. Jadi Eki ini sudah banyak dikembangkan di Indonesia, namun untuk wilayah lainnya seperti Malaysia belum belum apa ya belum menjarah begitu untuk adversity ini.
Oke, selanjutnya ada sumbangan keilmuan dari adversity question. Jadi untuk sumbangan keilmuan dari adversity question ini ada 4. Yang pertama yaitu menghasilkan indeks EQ yang tervalidasi secara psikomotorik. Maksudnya di sini yaitu dengan menggunakan model misal model pembelajaran PBL, misal model pembelajaran PJBL dan lain sebagainya untuk mengukur ketahanan calon guru secara lebih presisi atau secara lebih relevan atau tersusun lagi. Yang kedua ada memberikan dasar yang kuat tentang bagaimana IQ ini mempengaruhi proses penalaran. Yang dimana penalaran di sini bisa penalaran yang bersifat abduktif atau semiotik. Yang dimana mereka juga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat atau soal-soal yang bersifat hoax, high order thinking skill, atau soal yang sulit, ya. Yang ketiga ada memberikan landasan konkret atau landasan yang nyata untuk pengembangan kurikulum, metode penelitian, dan pendekatan instruksional yang adaptif dalam pendidikan matematika. Dan yang terakhir yaitu memperkuat kategori siswa yang menjadi climbers. Tadi kan ada 3 kategori ya. Ada kategori climbers, kategori campers, dan kategori quitters. Nah, jadi di sini sumbangannya yaitu untuk memperkuat kategori siswa tersebut. Yang ketiga kategori tadi yang climbers tinggi, campers sedang, dan quitters rendah yang membantu guru untuk memberikan intervensi atau guru bisa mengukur bagaimana kemampuan siswanya terhadap daya juang mereka. Begitu. Oke, lanjut ke studi kasus adversity question. Di sini seperti yang terlihat pada PISA atau pada gambar grafik di sini, merujuk pada diagram hasil PISA Indonesia tahun 2025 untuk subjek ini hanya untuk subjek matematika saja ya. Jadi di sini terdapat penurunan skor OECD ya dari tahun ke tahun. Kan OECD itu dilakukan 3 kali setahun ya. Maksudku dalam nggak setiap tahun, dari dalam jangka 3 tahun dia dilakukan. Berarti dari 2022 terus 2019 begitu. Nah, jadi em, merujuk pada diagram hasil PISA Indonesia tahun 2022 untuk subjek matematika di sini ada penurunan skor OECD. eh, Terdapat penurunan skor ya. Selanjutnya ada 81,65% siswa Indonesia itu berada pada level 1A, 1B, dan level di bawah dari 1B atau kemampuan yang rendah begitu dari data PISA ini. Terus hanya sekitar 14,06% yang mencapai level 2 atau kemampuan dasar. Jadi kalau udah masuk ke level 2 itu kemampuannya sudah tinggi ya. Nah, selanjutnya ada kurang dari 1% siswa yang mencapai level tinggi, yaitu level 5 dan level 6. Cuma 0,04%, dan kalau level 6 tidak ada siswa yang mencapai. Oke. Oke, selanjutnya kita merujuk ke studi kasus yang berdasarkan data nilai siswa yang saya dapatkan di SMP. Jadi di sini ada 4 orang siswa yang memiliki nilai yang rendah. Ada Denis Kurniawan dengan nilai UTS-nya yaitu 50. Jadi untuk 50, kategori 50 ini termasuk ke dalam kategori yang quitters atau kategori yang rendah, yaitu berada di bawah level 1B yang tadi. Yang kedua ada lalu Devix Egberry. Nilai UTS-nya yaitu 54. Berarti dia termasuk ke dalam kategori sedang atau campers di sini, yaitu level 1B. Ada Zulkirman Halki. Nilai UTS-nya yaitu 55. Jadi termasuk ke dalam kategori campers atau level 1B. Yang keempat atau yang terakhir ini ada Angga Herlana dengan nilai UTS-nya yaitu 60. Berarti dia masuk ke dalam kategori campers juga atau level 1B. Jadi selanjutnya saya setelah mengetahui kalau ada 4 siswa yang memiliki nilai rendah di sini, saya mencoba untuk
Karena kan saya meneliti tentang adversity question atau bagaimana mereka bisa menghadapi kesulitan tersebut, ya, atau hambatan yang mereka hadapi. Jadi dari Denis Kurniawan dulu. Nah, dari Denis Kurniawan ini dia bilang kalau kan dia masuk ke dalam kategori quitters atau kategori yang rendah. Jadi dari kategori quitters ini dia mengatakan bahwa karena dia hanya melihat soalnya saja dia sudah bingung, dia sudah tidak bisa mengerjakannya. Jadi dia bilang kalau dari apalagi dia apalagi dia menyelesaikan soal tersebut dari soalnya yang sudah dia lihat saja dia sudah tidak bisa mengerjakan, apalagi dia mengerjakannya. Kayak gitu dia bilang dari Denis Kurniawan. Selanjutnya ada lalu Devik Akbari dari apa namanya penggalan wawancara yang saya lakukan. Di sini dia bilang kalau soalnya dia cuma bisa mengerjakan hanya beberapa soal saja. Berarti di sini ada batasan soal yang dia kerjakan. Berarti kita masuk ke dalam kategori campers atau kategori sedang atau ada batasan untuk menyelesaikannya. Oke, dari analisis studi kasus ini berdasarkan data nilai PISA tahun 2022 dan apa namanya dari data nilai siswa di sini. Jadi saya menemukan bahwa di sini rendahnya skor nilai PISA di Indonesia bukan hanya sekedar masalah kurang pintar saja ya, atau kurang kurang bisa atau kurang menghafal rumus, melainkan masalah kurang tangguh atau kurang kuat dalam menghadapi soal tersebut. Jadi soal PISA ini didesain dengan soal yang panjang, begitu sehingga mereka harus bisa tahan mental atau tahan banting untuk menyelesaikan soal EKI tersebut. Nah, berdasarkan data kelas ini kan kelas 8 ya. Berdasarkan data kelas 8 yang saya temukan di sini, mereka memiliki pandangan afektif terhadap matematika, yaitu mereka tidak ada bakat bawaan, sehingga mereka menghitung soal saja, mereka menganggap bahwa soal tersebut karena gambarnya gini, saya tidak bisa. Jadi mereka menyerah begitu. Maka teks soal yang panjang atau yang padahal soal tersebut cukup mudah ya, tapi karena dia lihat soalnya saja sudah sulit, apalagi jawabannya, dia pikir begitu. Jadi dari soalnya saja atau dari informasi yang dia dapat, dia sudah menyerah begitu. Jadi untuk rekomendasi pedagogis yang disarankan di sini yang itu ada dengan pertama yaitu dengan growth growth mindset motivation atau intervention. Yang dimana growth mindset intervention ini adalah sebuah cara untuk mengajarkan siswa bahwa otak mereka bisa berkembang seperti otot begitu. Jadi kan otot kan bisa berkembang dia tanpa tapi kita paksakan dulu biar dia bisa berkembang otot itu. Jadi dari ada usaha makanya otak juga bisa berkembang seperti otot. Jadi kesalahan dalam soal matematika itu adalah sebuah kita anggap adalah sebagai latihan beban atau latihan angkat berat begitu bagi otak yang bekerja. Yang kedua adalah dengan metode scaffolding emosional. Jadi scaffolding ini adalah bantuan ya. Metode scaffolding ini adalah bantuan yang dimana di sini guru tidak hanya memberi rumus saja kepada siswanya, tapi mereka memberikan dukungan moral atau bantuan moral atau apa ya, bantuan moral atau jembatan gitu buat siswanya untuk mendorong siswanya agar bisa mengerjakan soal tersebut. Yang kedua, yang ketiga yaitu memberikan soal berjenjang. Maksudnya di sini soal berjenjangnya ini dalam waktu yang dalam jangka waktu yang apa namanya yang diatur atau berjenjang atau waktunya mulai dari misalnya di sini yang pertama level level soalnya kecil begitu naik 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 tingkat levelnya maksudnya begitu untuk soal berjenjang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya di Arena Romantika dengan akhiran NIM 104.
Mohon izin, mungkin dari presentasi saya mungkin ada kesalahan ataupun dirasa kurang. Mohon maaf, itu adalah sebagai evaluasi saya untuk kedepannya agar lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.